Ada pertemuan dengan Allah, ajang wis rasa dikutik-kutik meneh. Iki wis HP iki. Ajang pertemuan dengan Allah setiap hari. Setiap hari ketemu dengan Allah. Apa itu? Sholat. Sholat kita itu ajang ketemu dengan Allah setiap hari. Pertemuan itu sekaligus laporan. Ada laporan sekali seumur hidup, ada laporan setiap tahun, ada laporan setiap bulan, ada laporan setiap hari. Sholat kita itu laporan setiap hari 5 kali. Dan itu adalah ciri seorang muslim. Kalau nggak sholat bukan muslim. Muslim itu Islam agamanya. Gara-gara dia sholatnya Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Singkatannya Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Singkatannya sholat. Kalau bolong-bolong nggak lengkap Islamnya, ngambilnya zuhur asar. Kalau begitu LE. Agamanya apa? LE. Lohor sama asar doang. Isya subuhnya lewat, maghribnya apalagi. Apalagi nggak ada sholat. Nggak pantas untuk mengaku Islam itu ditulis di KTP, nggak pantas. Kalau ngaku Islam ya harus sholat Isya lengkap 5-5-nya. Sholat Isya, sholat subuh, sholat Isya, subuh, lohor. Tahu lohor? Lohor itu luhur itu gara-gara mataharinya itu ada di atas. Bahasa Arabnya zuhur. Zuhur itu karena matahari ada di atas kita, atas kepala kita, maka disebut sholat zuhur. Bahasa Sundanya luhur, bahasa kitanya lohor. Nah, gitu. Kalau gitu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab aja lah nggak apa-apa. Pokoknya lengkap Islam. Nah itu ajang pertemuan sekali sehari, setiap hari. Ada ajang pertemuan setiap waktu, yaitu dengan syahadat. Syahadat itu aplikasinya, kalau syahadat tauhid itu aplikasinya zikir, kalau syahadat Rasul itu aplikasinya sholawat. Suka zikir dengan suka sholawatan itu berarti kita ketemu dengan Allah dan Rasulnya itu setiap saat, setiap waktu. Minimal setiap kali kita perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lain, jangan nggak nemuin Allah, minta izin. Minimal dengan menyebut Bismillah itu kita ketemu Allah. Itu sekali kita menyebut Bismillah itu ketemu Allah. Asal kau sebut namaku, kusebut namamu, itu ketemu nggak? Ketemu nggak itu? Ketemu. Kalau ngerasa, ketemu Allah itu ngerasa. Kalau nggak ngerasa ya nggak ketemu. Tapi kalau merasa ketemu ya ditemuin. Kalau merasa dilihat pasti dilihat. Kalau merasa didengar, merasa ditemuin, merasa diomongin, nah itu pasti diomongin. Diajak ngobrol. Itu ilmu roso itu nantinya. Nanti belajar ilmu apa namanya? Ilmu tasawuf ya. Nantilah kapan-kapan. Nah itu ketemu dengan Allah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu mengingat Allah setiap saat, setiap waktu. Berdiri ingat, duduk ingat, berbaring ingat. Nah, itu namanya ingat dengan Allah. Nah itu ajang pertemuan itu untuk membuat kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa,
untuk pertemuan yang sebenarnya, yang sesungguhnya nanti akan bisa. Saya ulangi, kalau kita ini sudah terbiasa ketemu Allah sekali setahun, setiap hidup, setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, setiap saat. Kalau sudah terbiasa ketemu dengan Allah setiap saat, maka untuk ketemu yang sebenarnya pasti bisa. Karena peribahasa kita adalah ala bisa karena biasa. Maka kalau mau bisa ketemu dengan Allah nanti di sorganya dan kita bisa melihat, biasakan di sini. Dan ketemu dengan Allah itu bukan latihan. Sholat itu bukan latihan ketemu. Sholat itu memang benar-benar ketemu. Kita bertemu dengan Allah. Coba tatkala kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terjemahannya apa? Tahu terjemahannya? Iyyaka na'budu. Artinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau. Engkau itu kita ngomong dengan Engkau itu apa bahasa Jawanya? Engkau itu apa bahasa Jawanya? Itu second person atau third person? Apa yang bahasa Arabnya? Yang kita ajak ngomong itu mukhotob atau goib? Nggak nyambung lagi. Yang kita ajak ngomong itu orang kedua atau orang ketiga? Orang kedua. Kalau ngomong dengan orang kedua berarti ada di depan kita kan? Ya kan? Kita sholat itu ngobrolnya sama siapa? Sama Allah. Berarti ketemu kan dengan Allah. Harus merasa ketemu. Kalau kita merasa nggak ketemu dengan yang diajak ngobrol, untung orang di luar kita nggak bilang kita orang gila. Iya. Tapi nggak ada kan orang yang bilang kita gila. Tatkala kita ngadap tembok, ya Allah, iya karena berdua, ya Allah, ampuni dosaku ya. Itu kan ngomong sama second person. Ya kan? Ngomong sama orang kedua kan? Kalau ngomong sama orang kedua berarti ada di depan kita. Kita ajak ngobrol. Ngobrol itu artinya dialog. Dialog itu artinya face to face. Coba Bapak berdiri di pinggir jalan. Gaya-gaya sholat. Di depannya ada yang listrik. Ngobrol tuh. Kira-kira dibilang orang gila nggak? Pasti dibilang orang gila. Pasti dibilang orang gila. Kenapa? Ngobrolnya sama yang nggak jelas. Masa ngobrol sama tiang listrik? Tapi nggak ada kan orang bilang kita gila tatkala ngobrol sama Allah. Karena orang tahu kita sholat itu sedang ngobrol dengan Allah, berarti sedang ketemu. Nah, kalau sudah setiap hari ketemu, untuk pertemuan yang sesungguhnya nanti, faman kana yarju liqa'a rabbih. Liqa itu artinya ketemu. Ya. Nah, merasa ketemu dengan Allah itulah khusyuk namanya kalau mau sholat. Kalau merasa ketemu mestinya khusyuk. Karena khusyuk itu yang merasa ketemu. Kalau jawabannya justru itu saya merasa nggak ketemu dengan Allah makanya nggak khusyuk. Ya memang nggak khusyuk. Kalau merasa nggak ketemu ya nggak khusyuk. Orang yang khusyuk itu yang merasa ketemu. Emang itu dipenuhi khusyuk? Iya. Yang bilang begitu siapa? Allah. Allah yang bilang bahwa kalau khusyuk itu artinya ada rasa ketemu dengan Allah. Itu khusyuk.
Wasta'inu bis sabri was salah. Terus wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabarlah dan sholatlah. Itu cara meminta pertolongan dengan Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan itu berat memang. Dan itu akan ringan bagi orang yang khusyuk. Pertanyaannya, siapa orang yang khusyuk itu? Itu diterjemahkan sendiri sama ayat berikutnya. Siapa khosyi'in itu? Khosyi'in itu adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah itu orang yang dalam sholatnya merasa ketemu Tuhannya. Nah itu khusyuk. Gimana mau khusyuk merasa ketemu aja enggak? Lah kalau merasa ketemu berarti situ ngobrolnya sama tembok berarti. Ya kan? Nah, kalau kita sudah berapa kali? Berapa rakaat sehari semalam? 17. Ditambah dengan qobliyah ba'diyahnya 12 sama dengan 29. Ya. Ditambah dengan terawihnya sama witirnya 11 sama dengan 40. Ditambah dengan duha dan tahajudnya ditambah dengan duha dan sholat sunat qobliyah dan ba'diyah yang ghairu muakkad sama dengan 10. Itu kita sehari semalam itu 50 kali ketemu. Kalau sudah 50 kali ketemu, mustahil tatkala hari kiamat kita nggak ketemu. Mustahil nggak ketemu, pasti bisa ketemu. Karena ala bisa, karena biasa. Dua itu tujuan dari Isra Mi'raj itu. Yang pertama tadi apa? Rasul mengajarkan kepada kita cara berinteraksi dalam hidup, baik dengan sesama maupun dengan Allah. Yang kedua, Rasul mendidik kita dan melatih kita membiasakan diri ketemu dengan Allah, agar kalau sudah terbiasa ketemu yang sebenarnya pasti bisa, karena Allah bisa, karena biasa. Ya, maka bagaimana caranya supaya nanti ketemu dengan Allah? Ya biasakan di sini. Dan ketemu dengan Allah itu bahasa kitanya adalah kebahagiaan yang tanpa batas. Bahasa Arabnya ketemu dengan Allah itu liqa. Allazina yazunnuna annahum mulaqu. Mulaqun itu artinya orangnya semuanya merasa ketemu dengan Tuhannya, merasa ketemu, itu mulaqu. Mufradnya mulaqin. Kata dasarnya liqa. Liqa orangnya mulaqin. Liqa itu ketemu. Yuk kita liqa yuk. Nah itu teman-teman PKS, kita mau mengadakan liqa. Liqa itu artinya pertemuan. Mulaqin itu ya kitanya yang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dan rasakan ketemu itu adalah kebahagiaan yang tak terhingga. Namanya hasanah. Hasanah itu kebahagiaan tatkala kita ketemu dengan Allah. Dan itu bisa kita dapat di sana. Namanya fil akhirati hasanah. Kapan kita bisa menemukan ketemu dengan Allah? Fil akhirati hasanah.
Kalau di dunianya kita sudah membiasakan diri, namanya fid dunya hasanah. Biasakan dirimu untuk ketemu dengan aku di dunia. Bahasa doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Biasakan dulu kita ketemu dengan Allah di sini. Kalau sudah terbiasa ketemu dengan Dia, dan itu kita merasa bahagia nggak kalau habis sholat? Harusnya merasa bahagia, merasa plong. Kenapa? Habis ketemu sama cewek, sama pacar, sama kekasih. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih dicintai, yang ngurus kita tiap hari, yang ngasih karunia setiap hari. Maka kalau sudah fid dunya hasanah, itu pasti wafil akhirati hasanah. Pasti ketemu, pasti bisa ketemu di sana. Gara-gara di dunia sudah terbiasa. Jadi siapa yang nggak bakalan ketemu Allah? Orang yang tak membiasakan diri ketemu dengan Dia, yakni orang yang nggak sholat. Orang yang nggak sholat. Yang gimana mau ketemu nggak terbiasa. Allah tak bisa karena tak biasa. Tapi kalau Allah bisa karena biasa. Maka bagi kita yang sholat, yang ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir. Pasti nanti di hari akhir kita akan bertemu dengan Allah. Wujuhun yauma izin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu dengan Allah. Oke. Ini mukadimahnya. Udah setengah jam. Baru tujuannya. Oke, satu-satu. Yang pertama dulu. Apa tadi tujuan Isra Mi'raj? Rasul mau mengajarkan kepada kita apa? Cara hidup, berinteraksi dengan sesama dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibagi dengan perjalanan Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan horizontal. Untuk syarat menempuh perjalanan vertikal harus disukseskan perjalanan horizontalnya, baru mi'raj perjalanan vertikal. Perjalanan horizontal ini suka diistilahkan dalam bahasa Al-Quran namanya hablun minan nas, ya. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suka diistilahkan dengan hablun minallah. Itu bahasa Qur'annya. Bahasa interaksinya adalah menjalin hubungan baik dengan sesama. Itu sebagai syarat untuk menjalin hubungan baik dengan Allah. Hubungan baik dengan sesama itu namanya silah. Namanya apa? Silatun. Suka kita panjangkan dengan silaturahmi. Silah ini adalah syarat untuk kepada Allah, namanya sholat. Silatun, sod, lam, tak marbutoh untuk horizontal. Kemudian untuk vertikalnya sholatun. Nah, ya. Sholat itu bahasa lainnya mi'raj. Jadi kalau kita mau mi'raj, ya sholat itu mi'raj sebenarnya. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya belum ketemu perawinya siapa, tapi ini banyak diucapkan oleh para ulama dan nggak ketemu dalam kitab-kitab hadis. As-sholatu mi'rajul mukmin. Setidaknya ini kata hikmah, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau mau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat. Nanti kita jelaskan lebih lanjut dalam memaknai yang kedua. Yang pertama dulu, ini namanya silah.
ke sana namanya sholatun. Kedua bahasa ini kalau kita buka kamus itu artinya satu, berasal dari bahasa sod lam ya. Buka kamus. Sod lam ya itu melahirkan silatun, melahirkan sholatun. Bahasa kitanya merajut, menyambungkan, menjalin, mengikat, itu secara bahasa. Maka kalau mengikat hubungan dengan sesama namanya silah. Mengikat hubungan, menyambungkan hubungan dengan Allah namanya sholat. Ya, nih lihat perjalanannya. Isra Mi'raj. Ini perjalanan sekali jalan. Perjalanan sekali jalan. Tidak boleh gagal salah satunya. Enggak boleh gagal salah satunya, apalagi salah duanya. Salah satunya aja nggak boleh gagal. Karena kalau gagal Isra, kira-kira Rasul bisa Mi'raj nggak? Saya tanya nih, kalau Rasul Isra-nya gagal, kira-kira Rasul Mi'raj nggak? Nggak bisa Mi'raj. Bus, burak terbang dari Masjidil Haram. Mampir dulu di Masjid Nabi di Yasrib. Waktu itu belum hijrah Rasul, tapi sudah ditunjukin sama Allah bahwa ini loh tempatmu hijrah. Kapan? Tahun depan. Sekitar 6 bulan setelah Isra Mi'raj itu Rasul hijrah. Ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram Rasul hijrah. Mulai turun perintah hijrah. Artinya 6 bulan cuma. Jarak antara peristiwa Isra Mi'rajnya Rasul dengan hijrahnya itu cuma 6 bulan. Al-Muharramnya perintah hijrah, Rasulnya keluar dari Mekah itu tanggal 1 Rabiul Awal. Nah, nyampe ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Maka 12 Rabiul Awal itu tanggal lahir, tanggal hijrah, sekaligus tanggal wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya nanti kalau ada cerita hijrah. Mampir, sholat, habis itu bus terbang lagi. Tujuannya kemana? Tujuannya ke Bukit Tursina, tapi mampir dulu, miring sedikit, lewat Mesir. Ya, karena Bukit Tursina itu sudah masuk Mesir waktu itu, masih belum Palestina. Ketemu wangi siapa? Kuburan keluarganya Siti Masito. Pas mau landing ke Bukit Tursina, buraknya kehabisan bensin. Akhirnya jatuh. Nyampe nggak ke Masjidil Aqsa? Nggak nyampe. Kalau nggak nyampe ke Masjidil Aqsa, kira-kira Rasul bisa Mi'raj? Nggak bisa. Kenapa? Karena pijakan kaki burak itu adanya di depan Masjidil Aqsa 100 meter. Namanya Dome of the Rock. Di situ Rasul menambatkan buraknya, dan di Dome of the Rock itu yang ada kubahnya emas itu. Nah, itu bukan Masjidil Aqsa itu. Itu namanya Masjid Umar, atau suka dikenal dengan Dome of the Rock. Di bawah kubah emas itu ada gua. Di bawahnya kita bisa sholat di bawah goa. Di dalam goa itu, goa di bawah kubah itu, kita bisa sholat lebih kurang 50 orang di dalam goa itu kalau pernah ke Masjidil Aqsa, kalau pernah ke Palestina. Terus Masjidil Aqsa-nya di mana? Masjidil Aqsa-nya ada di sebelah selatan, kira-kira 100 meter, yang kubahnya abu-abu. Nah, pijakan kaki burak untuk naik ke atas itu ada di situ.
Ibaratnya kita itu kalau main petel lele ya. Nah, penyungkitnya untuk bisa teng ke atas itu ada di situ. Maka kalau Rasul nggak nyampai Masjidil Aqsa, Rasul nggak bakalan bisa mi'raj. Hal ini sama dengan kehidupan kita. Kapan kita bisa sholat ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat urusan horizontal kita beres. Saya ulangi, kapan sholat kita bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sholatnya itu syaratnya adalah hubungan horizontal kita dengan sesama tak ada masalah. Nah, itu bisa. Tapi kalau kita masih bermasalah hubungan dengan sesama masih bermasalah ini, itu berarti Isra-nya bermasalah. Menjalin hubungan yang disebut dengan silaturahim itu oleh pendiri negeri kita ini, itu dinamain dengan nama-nama kecil. Dalam keluarga namanya satu bahtera, rumah tangga. Nah, itu harus baik hubungannya. Melar sedikit, hubungan tetangga satu dengan tetangga yang lain dipimpin sama RT. RT tugasnya adalah merukunkan antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, maka disebut RT, rukun tetangga. Ini bicara Isra, ini rukun tetangga itu bicaranya Isra. Kalau RT nggak bisa merukunkan antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, banyak tetangga yang lain, dirukunkanlah warganya antara warga yang satu dengan warga yang lain, dipimpinlah sama Pak RW. Kalau ada RT 1 berantem sama RT 3, itu RW-nya pecat. Iya, ini bicara Isra ini. Artinya hubungan antara kita dengan sesama ini, dengan tetangga, dengan keluarga, itu untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai seorang muslim. Habis itu mukmin. Tahu apa artinya muslim? Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, muslim adalah al-muslimu huwa man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kita ini pantas ngaku muslim kalau ada muslim yang lain yang sesama kita, muslim semua kan rata-rata muslim. Berapa persentase yang nonnya RW 6? 20% yang non, yang 80%-nya muslim. Jika sesama muslim selamat dari bahaya lidah dan tangan kita, maka kita pantas ngaku muslim. Kita ini pantas ngaku muslim itu kalau tetangga yang sesama muslim selamat dari bahaya lidah dan tangan kita. Kalau ada tetangga kita dan